Guys, ada momen seru di mana perdebatan Roy Suryo dan timnya Pak Jokowi. Perdebatan awal mulanya alot seru, tapi ujung-ujungnya menggelikan. Karena apa? Ditanya ada bukti, Roy Suryo menjawab, ada, mana, nanti. Begitu juga dengan Dr. Tifa di sidang pengadilan negeri Solo, memaparkan berbagai macam argumentasi di depan hakim pengadilan, tapi ujung-ujungnya membuat seisi pengadilan terdiam, hakim pun terdiam. Karena apa? Menahan tawa dengan perilaku Dr. Tifa. Berikut cuplikannya. Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Bentar lagi. Nanti. Minggu depan. Mas Roy tadi lucu sekali. Pas ditanya buktinya ada. Mana nanti? Ini kita ketawa semua di sini, Mas. Itu lucu banget, Mas. Itu paling lucu di antara semua yang saya lihat, Gak Mas. percaya kan? Ya, mana? Nanti sepulang saya dari Sydney. Oke. Ya udah. Ya, Mbak. Ya udah. Berarti ya. Jadi ini adalah sesuatu yang ya teman-teman bisa lihat sendiri. Kawan-kawan, ya namanya perdebatan, mungkin teman-teman cocok, mungkin teman-teman nggak cocok. Di sini tadi kita ketawa sih Bang, yang bagian nanti tadi Bang. Tapi yang jelas, pertama Mbak, soal ijazah. Berkali-kali kami sampaikan bahwa prosedur, Bang Refli adalah orang yang taat prosedur, sebagai orang yang paham tata negara. Pak Roy saya kira adalah orang yang juga paham soal otentisitas sebuah dokumen. Gunakanlah ya skillnya berdua itu untuk mencari kebenaran. Harapan kita semua kebenaran akan terwujud dari upaya kita bersama hari ini. Tapi jangan bohongi orang. Tapi jangan geser prosedur hukum sesuai standar kita. Ini bohong nggak ini? Jangan digeser juga gimana caranya kita punya negara. Apakah tadi saya menyimak betul. Saya dari tadi tuh nggak nyambung itu ijazah sebagai pintu pemakzulan itu, logikanya itu bagi saya cukup absurd Mbak sebenarnya. Mohon maaf ya. Lagi dong Paldo. Mohon maaf Ibu ya, mohon maaf Pak Roy, mohon maaf Pak Refli. Walaupun tadi kan secara konstitusional, deliknya kan konstitusional. Apakah terjadi pelanggaran berat, apakah terjadi suap, apakah ini dan itu. Nah, kalau dituduh pelanggaran, Mas Wapres, Mas Gibran sudah berkali-kali diverifikasi dokumennya berlapis. Ya, percaya nggak? Nggak percaya? Nggak percaya sama negara? Dan jangan sampai, kalau nggak percaya sama negara susah kita Bapak Ibu. Ketahuan kan? Roy Suryo itu menang kalah itu maju, urusan malu itu belakangan. Karena dia itu udah mukanya tuh super didempul, udah tebel banget, jadi urat malunya ada nggak ada. Ngotot sidang ramai, ada bukti, ada ini itu. Wah, sampai kemana-mana. Begitu ditanyain nanti, nah ini kan debat apa ini? Sekelas S3 ngomongnya kayak gitu. Itu kan ya ibaratnya memalukan alma mater UGM yang digembar-gemborkan. Tapi juga aneh ya pemirsa. Dia tuh bangga dengan alma mater UGM, tapi dia nggak percaya sama UGM sendiri, institusinya. Kan aneh. Demikian juga ini si Dr. Tifa. Dia koar-koar 20 buku yang udah dikarang, 5 udah diterbitkan di seluruh dunia. Tapi bicaranya kayak gini. Buku saya ini insya Allah ada 40 buku ya. Ini yang sudah terbit ada 5 ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya madep ke depan aja. Ya. Duduknya madep ke depan ya. Satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 buku, 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh hukum. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar. Saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya Mas. Jadi supaya kok Mas, Pak, maaf Pak pengajar. Iya makanya. Berarti nanti ya ada disampaikan. Berikutnya kami ke pertanyaan berikutnya.
sehubungan dengan tadi metodologi pembandingan tadi baca facts ya. Facts dilakukan dengan metode mungkin sampelnya saja menurut saya tadi. Kalau teknisnya yang saudara dilakukan itu dalam menggunakan facts, itu apakah itu saudara ahli kemudian mencari data pembanding, data utama, data pembanding kemudian disampaikan dimuat dalam suatu aplikasi dan dikelola dengan orang yang memiliki sertifikasi atau seperti apa? Jadi kita menggunakan metode semacam metode facial action coding system. Itu di dalamnya itu ada mungkin lebih dari 10 metode yang dijahit ya oleh teknokratnya, oleh pembuatnya. Saya di sini perannya adalah sebagai user. User itu adalah penerjemah terhadap metode tersebut. Nah, untuk diketahui Pak Pengacara bahwa salah satu metode yang digunakan oleh facts untuk melakukan akurasi itu metode matematika yang disebut sebagai Monte Carlo. Maksudnya saya adalah teknisnya. Ya. Mungkin saya pengen membandingkan foto saya yang lama dan foto saya yang sekarang. Itu apa yang perlu saya lakukan? Jadi memberikan gambar kepada kamu. Apakah saya kemudian menghubungi facts atau ada suatu aplikasi di situ atau bagaimana itu? Enggak, teknologinya sudah teknologi yang sudah endpoint mas, udah market ya. Facts itu, facial action coding system itu adalah teknologi yang Anda misalnya kuliahnya di mana sih? Hukum ya? Kenal SPSS nggak? Statistical for social purpose. SPSS belum ya? Oh kalau di hukum nggak pakai statistik ya? Nah itu adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang kalau kita membutuhkan ya udah kita tinggal beli aja license-nya. Nah facts pun begitu. Nah untuk supaya mendapatkan sebuah gambaran mas Pak, jadi pada facts itu ada sebuah bantuan untuk kalau Anda senang sekali dengan comparison ya, dengan pembanding. Jadi ada metode nama Monte Carlo, dia itu sudah menyediakan berapapun juga pembanding yang kita butuhkan. Kita misalnya memasukkan 10.000 pembanding, 10.000, saya pakai 50.000 pembanding mas. Jadi dia akan mencari sendiri itu dengan algoritmanya dia. Jadi kita tidak usah harus susah-susah untuk mencari pembanding-pembanding yang ada. Dia secara teknologi dia sudah membuat pembandingnya. Gitu. Berarti modelnya seperti engine. Mohon maaf ya kami tidak mengetahui. Jadi itu tidak sebagai apa yang namanya ya prosesor. Tidak sebagai yang bisa itu kedua tools berarti bisa itu di back office di sana adalah orang atau bisa itu semacam engine seperti itu. Nah, melanjutkan. Kira-kira saudara, apakah tools itu saudara ahli dalam memasukkan data-data pembanding ya, di saudara misalkan dari Mahfud ya, data pembanding itu apakah saudara ahli itu mengambilnya dari mana? Apakah dari facts itu sudah menyediakan atau saudara ahli mengambil dari website official atau dari gini ya. Satu, saya izin Yang Mulia menjawab dengan dua analogi ya. Satu tuh saya buat analoginya begini mas. Saya mau masak capcay, saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Saya tidak perlu bikin saus tiram kan? Saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu. Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Seperti itu ya. Paham ya? Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Di dalam dunia teknologi aplikatif ya, itu seperti itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu harus bikin kancingnya. Kita cukup membeli orang yang membuat kancingnya. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itulah teknologi aplikatif itu. Oke ya. Kemudian habis itu sudah paham? Sudah bisa menangkap analoginya ya? Oke. Kan sulit membedakan mana yang benar ini, mana yang salah.
Karena apa? Kedua orang ini pinter pandai berkelit. Jadi ngomongnya pinter, menuduh paling ahli, tapi begitu cari bukti gedandapan dia. Seperti Roy Suryo yang tadi, bukti belakangan. Nah ini dokter tiba menggebu-gebu, udah uji begini, uji begitu, pakai teknologi begini, ilmu saya ini. Begitu dicecar hakim, di ujung-ujungnya dia itu mengatakan bahwa mengibaratkan sesuatu masalah di pengadilan loh ini ya, di pengadilan ya. Ngomongnya apa? Dia buat masakan yang nggak ada hubungannya dengan hukum, perumpamaan, saus tiram, capcay, bakso. Nah, itu memang pengadilan itu untuk mencari keadilan. Salah waras.